Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dalam pembelajaran biologi kelas 12. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan, misalnya kelapa, berkembang biak dengan biji. Jika biji berada pada persemaian yang sesuai, maka tumbuhlah bibit tumbuhan kelapa tersebut. Setelah bibit tersebut ditanam, tumbuhan akan bertambah tinggi, besar, berbunga, dan berbuah. Perubahan itu disebabkan oleh adanya fase-fase pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan kelapa yang telah tumbuh tersebut tidak akan dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversibel atau tidak dapat balik. Karena adanya pembesaran sel dan pertambahan jumlah sel atau pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis, ataupun keduanya. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dinyatakan secara kuantitatif, karena pertumbuhan dapat diketahui dengan mengukur besar dan tinggi batang, menimbang massa sel baik berupa berat kering maupun berat basahnya, menghitung jumlah daun, jumlah bunga, maupun jumlah buahnya. Tentunya pembesaran dan pembelahan sel sangat menentukan besar, tinggi, dan massa sel. Selama pertumbuhan, tumbuhan juga mengalami proses diferensiasi, pematangan organ, serta peningkatan menuju kedewasaan. Pada saat itulah, tumbuhan mengalami proses yang disebut perkembangan. Serangkaian proses perubahan bentuk tumbuhan ini disebut juga morfogenesis. Dari hasil perkembangan inilah, tumbuhan menjadi semakin dewasa dan lengkap organnya. Proses pembentukan organ tersebut disebut sebagai organogenesis, yang merupakan bagian dari proses perkembangan atau morfogenesis. Perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, tetapi dilihat dengan adanya peningkatan menuju pada kesempurnaan atau kualitatif. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut berjalan secara simultan atau bersamaan. Salah satu fase atau tahapan dari pertumbuhan dan perkembangan adalah proses perkecambahan. Kita akan mempelajarinya pada video berikutnya. Demikianlah sedikit uraian yang bisa disampaikan. Silahkan kamu jawab pertanyaan berikut ya.